Shalom teman-teman. Bersyukur bila Tuhan selalu menyertai kita ya Ko. Betul sekali Hansel. Bersyukur bila mata Tuhan selalu melihat kita. Mari kita pujikan mata Tuhan melihat. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami saat kami memuji Tuhan nanti. Berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hansel, tahukah kamu apa itu dosa? Seperti kita yang tidak menurut firman Tuhan. Betul, oleh karena itu kita harus selalu ingat dan menuruti firman Tuhan. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Kekoderen, Tuhan sungguh mengasihi kita. Meskipun kita berdosa, dosa kita diangkat olehnya. Kita sangat bahagia olehnya. Mari memuji, aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang
saatnya kita menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan diri dan hati kita dengan memuji Kubuka hatiku. Shalom anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah anak sekolah minggu GKI Kediri online. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17, dan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 19. Wah, banyak ya bacaan kita hari ini. Anak-anak bisa membaca sendiri di rumah masing-masing. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang buah Roh Kudus. Mulai minggu ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab. Hari ini kita akan belajar dari kisah Adam dan Hawa. Sebelum kita lanjutkan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pewartaan firman-Nya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adam dan Hawa
adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan Allah menciptakan dunia ini selama 6 hari. Di hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan begitu istimewa. Mengapa dikatakan istimewa? Seperti di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Maksudnya manusia mirip dengan Allah. Manusia seperti Allah. Tetapi manusia bukan Allah. Manusia diciptakan, Allah penciptanya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti manusia mempunyai karakter seperti Allah. Karakter seperti Allah. Allah itu penuh kasih. Allah itu sabar. Allah itu baik. Allah itu pengasih dan penyayang. Maka dari itu, manusia sebagai ciptaannya yang segambar dan serupa dengan Allah mempunyai pribadi seperti Allah, yang penuh kasih, yang baik, yang sabar, maupun pengasih dan penyayang. Manusia segambar dan serupa dengan Allah. Manusia memiliki akal. Manusia diberi perasaan. Dan manusia juga diberi kehendak oleh Allah. Manusia diciptakan Allah. Allah mempunyai tujuan dan rancangan yang mulia atas diri manusia. Allah berfirman, "Beranak cuculah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Segala tumbuhan berbiji pohon yang buahnya berbiji menjadi makanannya." Hubungan Allah dan manusia begitu dekat sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan manusia diberi tugas untuk memelihara dan menjaga Taman Eden. Manusia diberi kehendak bebas untuk memelihara dan merawatnya. Taman Eden yang begitu indah dan berbagai macam tumbuhan dan hewan ada di sana. Di sanalah Allah menempatkan manusia. Allah berfirman kepada manusia bahwa semua buah yang ada di Taman Eden ini dengan bebas boleh dimakan. Tetapi satu pohon tidak boleh dimakan buahnya. Pohon itu namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan pohon itu diletakkan di tengah Taman Eden. Apabila engkau memakannya, maka kamu akan mati. Pada suatu hari manusia ini, yaitu Adam dan Hawa, di dalam Taman Eden berjumpa dengan ular. Dikatakan bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala di darat ciptaan Allah. Ular menyapa manusia dan berkata, "Tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan?" Tetapi jawab Hawa, "Allah berfirman bahwa semua buah di taman ini boleh dimakan, kecuali buah yang pohonnya ada di tengah taman ini yang tidak boleh dimakan. Diraba pun jangan, nanti kamu akan mati." Ular yang di dalamnya dimasuki iblis, di mana sifat iblis yang memutarbalikkan kenyataan dan menggoda manusia supaya tidak taat kepada Allah. Ular mulai berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia mulai ragu-ragu dan ingin mencobanya. Manusia melihat buah itu sungguh enak dan sedap kelihatannya, dan ditambah buah itu memberikan pengertian.
Manusia diberi kehendak bebas untuk memilih. Akhirnya manusia itu pun tergoda. Manusia menuruti keinginannya sendiri tanpa mau menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga membuat manusia jatuh dalam dosa. Dosa sebagai pemberontakan manusia terhadap perintah Allah, sehingga merusak gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Manusia gagal melaksanakan tujuan dan rancangan Allah yang mulia dalam diri manusia. Selain merusak gambar dan rupa Allah, juga merusak hubungan Allah dengan manusia yang begitu dekat, di mana dulunya Allah dan manusia begitu intimnya. Tetapi sekarang hancur gara-gara dosa. Ketidaktaatan manusia terhadap Allah sehingga mengakibatkan manusia jatuh dalam dosa. Siapa yang disalahkan? Itu semua salah manusia, karena manusia tidak taat pada perintah Allah. Manusia menentang kehendak Allah. Manusia ingin menuruti keinginannya sendiri. Kegagalan manusia yang jatuh dalam dosa tidak lantas membuat Allah yang penuh kasih gagal mengasihi manusia. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 dikatakan bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada manusia. Dosa itu dibenci oleh Allah, tetapi Allah yang penuh kasih mengasihi manusia yang berdosa. Allah yang penuh kasih yang melampaui segala sesuatu tetap mengasihi manusia, sehingga memberikan keselamatan melalui pengampunan dosa dengan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga tujuan dan rancangan yang mulia Allah dalam diri manusia tetap bisa digenapi. Anak-anak, poin pembelajaran yang kita dapat pada hari ini adalah yang pertama, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah mempunyai tujuan dan rancangan yang mulia dalam diri manusia. Yang kedua, manusia menuruti keinginannya sendiri. Manusia tidak taat akan perintah dan kehendak Allah, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga, meskipun manusia jatuh dalam dosa, tetapi Allah yang penuh kasih, yang melampaui segala sesuatu, tetap mengasihi manusia melalui pengampunan dosa dengan penebusan dengan penebusan Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah dan kehendak Tuhan. Ayat hafalan terambil dari Roma pasal 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang selalu memberkati kita. Mari kita memberikan persembahan dan memuji, bersyukur. Bersyukur bila syukur, bersyukur susah ataupun senang, bersyukur. Panjangkan doamu sepenuh hatimu, pastinya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur bila syukur, bersyukur susah ataupun senang, bersyukur. Panjangkan doamu sepenuh hatimu, pastinya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami.
Berkati persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Mari dengar-dengaran kepada Tuhan dan memuji TAAT, taat. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih telah membimbing kami dari awal hingga akhir ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan memberkati.